Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang kepada anak-anak kelas 11 MIPA dan 11 IPS. Hari ini kita kembali lagi bertemu pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dengan materi bab Sistem Pengolahan Makanan Khas Asli Daerah dari Bahan Pangan Nabati dan Hewani. Nah, pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bahan dan alat pengolahan makanan khas asli daerah. Kemudian sudah pula mengenai macam-macam makanan khas asli daerah. Nah, untuk pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai poin ketiga, yaitu teknik pengolahan makanan khas asli daerah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teknik pengolahan. Nah, merebus dan membakar makanan merupakan teknik-teknik pengolahan yang pertama kali dikenal. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, terjadi kemajuan di bidang industri pembuatan alat pengolahan makanan, itu dapat mengembangkan teknik-teknik mengolah makanan. Nah, dengan menguasai teknik mengolah makanan yang bermacam-macam ini, tentunya kita dapat menciptakan bermacam-macam makanan yang lezat, yang menarik, yang sangat bisa dikatakan menggugah selera. Nah, untuk teknik-teknik pengolahannya itu ada apa saja? Kita akan mempelajari di slide-slide berikut ini. Nah, jadi dalam teknik pengolahan ini dibagi menjadi 3 teknik. Ada 3 teknik pengolahan makanan khas daerah. Yang pertama ada teknik memasak basah, kemudian yang kedua ada teknik memasak kering, dan yang ketiga ada teknik memasak dengan minyak. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai teknik memasak basah. Nah, di sini ada bermacam-macam yang termasuk ke dalam teknik memasak basah. Yang pertama ada teknik merebus. Merebus adalah memasak bahan makanan di dalam cairan mendidih sehingga gelembung udara pecah di dalam permukaan cairan. Nah, di sini teknik merebus itu dibagi menjadi 2. Yang satu dinamakan simmering, yang artinya merebus bahan makanan sampai titik didih, kemudian api dikecilkan. Nah, kalau di Indonesia ini dinamakan dengan teknik menyemur. Kemudian yang kedua ada poaching, yang berarti merebus bahan makanan di dalam air yang sedikit dan dengan api kecil, serta temperatur kurang dari 100 derajat. Nah, teknik ini diantaranya digunakan untuk merebus ikan dan buah-buahan. Contohnya misalkan merebus telur, ini bisa dengan simmering. Jadi ketika sudah sampai pada titik didih 100 derajat, kemudian api bisa dikecilkan agar telur bisa matang dengan sempurna tetapi tidak overcook atau terlalu matang. Kemudian di sini ada contoh merebus
sayuran, yaitu merebus brokoli, termasuk ke dalam teknik merebus poaching, yaitu merebus bahan makanan dalam air yang sedikit dan temperaturnya kurang dari 100 derajat agar tetap menjaga kandungan di dalam sayuran tersebut. Kedua yaitu menyetup atau stewing. Menyetup merupakan memasak bahan makanan di dalam cairan yang dapat berupa air, kaldu, atau saus dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak. Jadi antara bahan makanan yang dimasak dengan cairan yang digunakan, baik berupa air, kaldu, atau saus itu antara cairan air atau bisa dikatakan santan itu jumlahnya hampir sama. Nah, menyetup ini juga dapat dilakukan pada buah-buahan dengan menggunakan air gula dan kadang diberi aroma dari cengkeh atau kayu manis, misalkan setup pisang, atau bisa juga setup buah-buahan yang bermacam-macam seperti pada gambar ini. Teknik yang ketiga yaitu braising. Metode memasak bahan makanan dengan sedikit air kaldu. Nah, metode ini cocok untuk memasak bahan makanan yang cenderung agak keras, diiris tipis-tipis. Untuk gunakan untuk memasak daging-dagingan, bisa daging sapi, ayam, dan itik. Teknik selanjutnya yaitu mengukus atau steaming. Nah, ini sudah tidak asing lagi, sudah sering mendengar teknik mengukus. Jadi teknik mengukus ini merupakan teknik memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Nah, alat yang digunakan ialah dandang dengan kukusan atau langseng dan soblungan atau klakat. Nah, atau secara umum bisa dikatakan dengan panci kukusan. Nah, contoh makanan khas asli daerah yang dimasak dengan dikukus bisa putu ayu, kemudian nogosari, borongko, bacan. Nah, kalau di contoh ini memasak kue kukus. Teknik yang kelima yaitu mentim, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau dua panci. Dengan yang satu lebih kecil sehingga dapat dimasukkan ke dalam panci yang lain. Jadi bisa dengan panci tim atau bisa juga dengan dua panci, di mana salah satunya lebih kecil. Nah, di sini contoh penggunaan teknik mentim adalah untuk mencairkan coklat. Di sini ada panci yang lebih besar dan di sini juga ada panci atau alat yang lebih kecil. Teknik yang selanjutnya yaitu memblansir atau dalam bahasa Inggris disebut blanching. Arti memblansir sendiri yaitu merebus sebentar bahan makanan dalam air mendidih dengan maksud untuk mengurangi rasa dan bau, misalkan untuk menghilangkan bau rebung atau babat atau iso, kemudian merebus tulang untuk kaldu. Atau bisa juga untuk menghilangkan bau-bau sayuran. Misalkan untuk merebus tauge yang akan dimasak atau yang akan dikonsumsi dalam gado-gado atau pecel agar tidak terlalu berbau.
Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik pengolahan yang kedua. Ada teknik memasak kering. Yang pertama ada memanggang. Memanggang merupakan memasak bahan makanan di atas api terbuka. Nah, tentunya api tersebut diletakkan di bawah bahan makanan yang dimasak, sehingga menimbulkan aroma yang sedap, apalagi kalau menggunakan kayu atau arang atau batok kelapa. Nah, apinya itu tidak boleh terlalu besar agar makanan bisa matang hingga ke dalam dan tentunya tidak hangus. Nah, bahan makanan yang dipanggang biasanya dalam bentuk kecil atau misalkan besar itu harus dipotong-potong atau sayat terlebih dahulu. Nah, contoh makanan khas daerah yang dimasak dengan dipanggang yaitu ada ayam panggang, kemudian otak-otak, kemudian pempek panggang. Seperti pada gambar di slide berikut. Di sini ada gambar pempek panggang dan di sini ada contoh gambar ayam panggang. Teknik memasak kering yang selanjutnya yaitu mengepan atau mengoven. Mengoven atau baking ialah memasak bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala jurusan atau segala arah, baik dari bawah, atas, maupun samping. Nah, contoh hasil masakan khas asli daerah yang menggunakan teknik mengoven yaitu bermacam-macam roti atau bermacam-macam kue, misalkan ada bakpia, kemudian bolu, bisa juga dengan bika ambon, dan lain-lain. Yang ketiga ada menggongseng atau menyangan. Nah, ini berarti memasak bahan makanan tanpa minyak, jadi tidak ada penggunaan minyak. Nah, selain membuat masak bahan makanan, atau selain membuat bahan makanan menjadi matang, juga membuat aroma yang lebih sedap. Nah, alat yang digunakan itu bisa berupa wajan, wajan yang tebal, atau bisa juga dari kuali dari tanah liat. Bahan makanan yang disangrai ini misalnya ada kacang tanah, kemudian wijen yang biasanya untuk pembuatan mochi atau onde-onde, atau bisa juga menyangrai kacang yang masih berkulit. Nah, kalau kacang masih berkulit ini dalam menyangrai atau menggongseng ini menggunakan tambahan bahan yang berupa pasir. Teknik pengolahan yang ketiga yaitu teknik memasak dengan minyak. Kalau yang pertama tadi teknik memasak basah, kemudian teknik memasak kering, dan yang ketiga ada teknik memasak dengan minyak. Yang pertama ada menumis. Menumis atau shallow frying merupakan memasak bahan makanan dengan minyak atau lemak yang jumlahnya sedikit, kemudian sambil diaduk. Nah, bumbu yang ditumis itu akan mengeluarkan aroma yang sedap. Kemudian sayuran atau bahan yang dimasak itu bisa lebih enak atau lebih gurih. Kemudian bahan-bahan makanan juga dapat lebih lunak dan memiliki tekstur yang lembut. Nah, contohnya memasak tumis kangkung atau memasak sayur-sayuran yang ditumis seperti pada gambar di slide ini.
teknik memasak dengan minyak yang kedua yaitu menggoreng. Menggoreng atau dalam bahasa Inggris disebut frying ialah memasak bahan makanan di dalam minyak. Jadi harus yang namanya menggoreng pasti menggunakan minyak. Kalau yang disebut sangrai atau menggongseng tadi, yang disebut memasak tanpa minyak. Nah, kalau menggoreng ini kebalikannya, yaitu menggunakan minyak. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Terdapat dua macam menggoreng. Yang pertama, menggoreng di dalam minyak sedikit, atau yang disebut dengan pan frying, dan menggoreng di dalam minyak banyak yang disebut dengan deep frying. Nah, untuk pan frying ini contohnya seperti pada di gambar, menggoreng dengan minyak sedikit. Nah, di sini menggoreng ikan. Nah, sedangkan deep frying membutuhkan minyak yang banyak. Ini contohnya menggoreng kentang. Nah, untuk hasil yang lebih renyah atau garing biasanya menggunakan teknik deep frying. Kemudian kalau pan frying lebih ke mematangkan dan membuat warna pada bahan yang digoreng lebih bagus. Misalkan kalau ikan digoreng dengan pan frying, dia akan memunculkan atau ada warna kecoklatan gitu. Berbeda apabila digoreng dengan deep frying, justru akan membuat ikan lebih kering atau bisa juga sesuai selera masing-masing. Jadi untuk menggoreng pan frying atau deep frying sesuai keinginan masing-masing. Apabila ingin membuat makanan lebih crispy, ya memilih deep frying. Kemudian apabila hanya untuk mematangkan, misalkan untuk menggoreng daging atau ikan, bisa menggunakan pan frying. Nah, selain teknik memasak yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, di sini juga ada beberapa istilah dalam pengolahan makanan. Yang pertama ada memfilir atau filleting, yaitu menghilangkan tulang atau duri pada daging ayam atau ikan. Jadi, misalkan ikan di fillet, dagingnya dipisahkan dari durinya jadi lebih tipis-tipis gitu. Kemudian yang kedua ada melandir atau larding. Larding, yaitu menjahitkan pita-pita lemak pada permukaan daging yang tidak berlemak sebelum daging tersebut dipanggang agar tidak kering. Jadi di sini menaruh atau memberikan lemak pada daging tersebut tidak berlemak agar nanti kalau dipanggang itu tidak kering. Yang ketiga ada membardir atau barding, yaitu membungkus daging atau unggas yang tidak berlemak dengan lapisan lemak yang tipis sebelum dimasak agar tidak menjadi kering. Jadi ini hampir sama dengan melandir, hanya kalau membardir ini lemaknya untuk membungkus dagingnya. Jadi tidak hanya untuk menutupi pada permukaan daging yang tidak berlemak, tapi kalau membardir ini untuk benar-benar membungkus dengan tujuan yang sama, yaitu agar daging tidak kering. Yang keempat ada menggelasir atau glazing, yaitu memberi lapisan mengkilap pada makanan. Nah, kue ini digelasir dengan campuran gula halus dengan putih telur atau agar-agar. Ikan, ayam, daging digelasir dengan
gelatin, atau agar-agar. Jadi macam-macam yang dapat di glazing ini. Biasanya penggunaannya banyak yang menggunakan agar-agar untuk glazing. Istilah yang kelima ada mengentalkan, yaitu menambahkan bahan pengental pada masakan yang cair sehingga menjadi masakan yang kental. Nah, bahan pengental yang digunakan bisa bermacam-macam tepung, kemudian macam-macam zat pati, bisa juga agar-agar, telur, dan gelatin. Nah, biasanya kebanyakan itu yang sering disebut atau yang sering digunakan menggunakan tepung maizena, yang dimana dapat mengentalkan masakan yang awalnya lebih cair. Misalkan ingin membuat saus sambal. Nah, ketika dimasak itu masih cair, kemudian dimasukkan maizena yang terlebih dahulu dicairkan dengan air, kemudian dituangkan ke dalam saus sambal, kemudian diaduk, dan nggak lama kemudian itu akan menjadi kental. Karena kan kalau saus sambal itu teksturnya kental. Istilah yang keenam yaitu ada menjernihkan. Nah, biasanya menggunakan bahan penjernih, misalkan putih telur. Cara penggunaannya, putih telur ini dikocok sebentar, kemudian dituangkan ke dalam cairan yang dijernihkan sambil dipanaskan dan diaduk sebentar. Nah, kotoran atau sesuatu yang ingin dihilangkan dari masakan tersebut itu akan terikat pada putih telur dan akan terapung, kemudian dapat disaring atau diambil dengan kain yang halus. Nah, bisa juga nih kalau misal ingin menjernihkan makanan yang berlemak, bisa menggunakan es batu, di mana es batu yang dingin, ambillah yang kurang lebih ukurannya tidak terlalu kecil, jadi nanti tidak cair apabila dimasukkan ke dalam masakan tersebut. Nah, nanti ketika es batu yang dimasukkan ke dalam masakan tersebut bertemu dengan lemak-lemak, nah lemaknya dapat menempel ke dalam es batu tersebut. Jadi dapat menjernihkan masakan, terutama masakan yang berlemak. Istilah yang ketujuh yaitu mengocok. Contoh bahan makanan yang perlu dikocok dalam pengolahan makanan khas asli daerah adalah telur, di mana telur biasanya kan digunakan dalam pembuatan bermacam-macam kue khas, misalkan ada bika Ambon, terus bisa juga lapis legit. Istilah yang kedelapan ada memarinir atau marinating atau marinasi, di mana itu merendam bahan makanan di dalam cairan berbumbu agar bahan makanan tersebut nantinya apabila sesudah dimasak itu rasanya lebih enak dan tidak segera basi. Nah, biasanya yang dimarinasi itu bisa juga ayam atau ikan, daging, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada mengisi. Merupakan kegiatan mengisi bahan makanan dengan daging, ayam, atau ikan yang dicincang atau yang lainnya. Jadi misalkan kayak memasak pastel nih, kan itu misalkan pastel campuran antara ayam dan sayuran. Nah, ketika isiannya sudah jadi, kemudian langkah selanjutnya yaitu mengisi pastel tersebut dengan isian ayam serta sayuran tadi.
Istilah yang selanjutnya ada memanir, yaitu pemberian lapisan kulit pada makanan dengan menggunakan telur dan tepung panir kemudian digoreng. Nah, ini misalkan untuk membuat nugget. Nah, itu ketika sudah selesai dikukus adonannya, kemudian bisa dimasukkan ke dalam kocokan telur serta digulingkan di tepung panir. Nah, baik anak-anak kelas 11 MIPA dan 11 IPS, materi pada hari ini sudah selesai. Semoga dengan penjelasan tadi dapat memberikan pemahaman bagi anak-anak. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui Google Classroom atau melalui chat. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.